Di balik megahnya villa tua milik keluarga Adiningrat, tersimpan rahasia kelam yang meneteskan darah dan dendam. Arum, seorang wanita muda berparas lembut namun berhati baja, adalah gundik tersembunyi dari Tuan Bagas Adiningrat, pengusaha berpengaruh yang tampak suci di hadapan publik, namun menyimpan hasrat bejat di balik ranjang sutra dan dupa menyala. Hubungan mereka bukan hanya soal kenikmatan dan cumbu berbalut malam, tapi juga tentang perjanjian gelap yang melibatkan santet dan kekuatan gaib. Ketika istri sah Tuan Bagas mencium aroma tubuh asing di ranjang suaminya, dendam menyala. Arum disantet perlahan, dagingnya membusuk hidup-hidup, tubuhnya melengkung dalam siksaan tak kasat mata, hingga akhirnya mati di pangkuan tempat tidur yang dulu menjadi saksi cinta mereka yang terlarang. Namun kematian bukan akhir bagi Arum. Ia kembali. Dalam wujud arwah yang harum melati bercampur anyir darah. Malam-malam villa kini tak lagi hening. Suara desahan menggoda dan rintih tersengal terdengar dari kamar kosong. Tubuh Tuan Bagas mulai dijalari mimpi-mimpi basah yang berubah menjadi mimpi buruk. Ia bercinta dengan bayangan, mengira Arum masih hidup. Tapi tiap sentuhan kini membawa luka, tiap pelukan menjadi lilitan tali gaib yang menyeretnya pada kehancuran. Satu persatu, mereka yang terlibat dalam kematian Arum mulai menghilang. Sebagian ditemukan dalam keadaan telanjang dan membeku, seolah sedang bersetubuh dengan udara. Sebagian lagi hilang tanpa jejak, hanya meninggalkan bercak darah dan harum dupa hitam di tempat tidur. Kini, arwah Arum menuntut balas. Bukan hanya pada mereka yang membunuhnya, tapi juga pada siapapun yang berani mencintai di atas dasar pengkhianatan. Dalam cinta yang terlarang, terkubur kutukan yang menggeliat di balik selimut. Langit senja menyemburkan semburat oranye keemasan, menyelimuti villa tua keluarga Adiningrat dengan cahaya temaram yang membangkitkan kenangan. Bangunan kolonial itu berdiri angkuh di lereng perbukitan, dikelilingi pohon-pohon trembesi yang bergoyang pelan seperti sedang berbisik dalam bahasa yang hanya dimengerti arwah. Angin membawa aroma tanah basah, diselingi wangi melati samar yang tak diketahui sumbernya. Sebuah tanda, mungkin, atau sekadar halusinasi dari rumah yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Arum melangkah masuk melalui pintu samping, seperti biasa. Suaranya tidak pernah terdengar oleh para pelayan. Ia telah diajarkan cara menjejak seperti bayangan, agar tak mengusik dunia terang sang nyonya rumah. Rambut panjangnya dikepang rapi, bibirnya bergincu merah mawar, dan tubuhnya terbalut kain satin lembut warna gading, terlalu mewah untuk dikenakan di tempat tersembunyi, tapi memang begitulah cara Tuan Bagas menyukai dirinya, seperti hadiah mahal yang hanya dibuka saat malam tiba. Ranjang di kamar loteng itu bukan sembarang ranjang. Kepala ranjangnya berukir tangan-tangan bersatu, kaki ranjangnya bengkok seperti tanduk rusa, dan sprei sutra hitam selalu baru setiap kali Arum datang. Tidak ada yang tahu tempat ini ada, selain mereka berdua dan satu pembantu tua yang sudah disumpah mati oleh Bagas. Disinilah peluh, hasrat, dan bisikan dosa tertanam di sela-sela kasur, menjadi semacam altar bagi cinta yang tak boleh diketahui siapapun. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Bagas datang dengan tubuh lelah namun mata liar. Pekerjaan, keluarga, dan kewajiban sosial membuatnya tampak seperti pria sempurna di luar sana. Namun di balik pintu kamar ini, ia berubah menjadi makhluk yang lapar, haus akan pelarian. Arum menyambutnya dengan senyum kecil yang tidak selalu tulus. Di balik tatapan lembutnya, tersembunyi segunung luka, dijanjikan cinta namun disembunyikan seperti noda. Mereka bercinta bukan seperti sepasang kekasih, melainkan seperti pelampiasan dua jiwa yang sama-sama kosong. Tubuh mereka menyatu dalam gelap, desahan melarut dalam bunyi daun trembesi yang menampar jendela. Terkadang Bagas memanggil nama Arum dengan suara yang nyaris bergetar, namun ia tak pernah menyebut kata cinta. Yang ada hanya, jangan pergi, jangan tinggalkan aku, dan, kau satu-satunya tempat aku bisa jadi diriku. Arum hanya diam. Ia tahu, dalam dunia Bagas, dirinya tak lebih dari pelarian. Ia bisa diberikan hadiah, disentuh dengan lembut, bahkan dipeluk erat setelah klimaks, tapi tak akan pernah duduk di meja makan keluarga Adiningrat.
tidak akan pernah dikenalkan pada publik. Tidak akan pernah punya nama selain perempuan itu. Namun malam ini berbeda. Saat Bagas tertidur dengan tubuh berkeringat dan napas berat, Arum duduk di ujung ranjang, menatap cermin tua di sudut kamar. Ada sesuatu di sana. Bayangan yang tak ikut bergerak bersamanya. Sekejap saja. Tapi cukup untuk membuatnya bergidik. Ia meraih selendang tipisnya dan berjalan pelan menuju balkon. Udara malam menggigit kulitnya, namun rasa takut yang menjalar di tengkuk jauh lebih menusuk. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gonggongan anjing yang terputus mendadak, seolah sesuatu baru saja lewat. Arum memeluk dirinya sendiri. Ia merasa tubuhnya tak lagi miliknya. Beberapa hari terakhir, perutnya nyeri seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Mimpi-mimpinya dipenuhi sosok wanita berambut putih yang merangkak keluar dari ranjang tempatnya tidur. Tubuhnya dingin, namun matanya menangis darah. Ia belum berani bercerita pada Bagas. Setiap kali mencoba, lidahnya terasa keluh. Seperti ada yang menekan tenggorokannya dari dalam. Ia hanya bisa menulis di buku hariannya, kalimat pendek yang diulang-ulang seperti mantra, "Aku takut, tapi aku cinta. Aku takut, tapi aku cinta." Kamar itu menyimpan lebih dari sekadar nafsu. Ia mulai merasakan bahwa tempat ini menelan sebagian jiwanya sedikit demi sedikit. Dan entah kenapa, malam ini ia merasa bahwa jika ia tertidur di ranjang itu sekali lagi, ia mungkin tidak akan pernah bangun. Di lantai bawah, suara pintu terbuka. Bukan Bagas. Ia masih di atas ranjang, mendengkur. Tapi langkah kaki itu terdengar nyata, berat, dan pelan. Tidak seperti pelayan. Tidak seperti manusia. Arum menahan napas. Ia ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Dari celah pintu kamar, asap tipis mulai merambat masuk. Beraroma bunga kering dan dupa hitam. Dan di dalam kabut tipis itu, samar, ada suara, lirih dan berat, seperti suara perempuan tua menyanyi pelan. Sesuatu telah masuk ke dalam villa. Dan Arum mulai sadar, mungkin cinta yang ia anggap rahasia, telah dibalas dengan kutukan yang tak akan bisa ia hindari. Nyonya Laras Adiningrat tak pernah menjadi wanita biasa. Ia lahir dari darah biru, menikah dengan pewaris tunggal kekayaan tua, dan menjalani hidup sebagai simbol ketenangan dan martabat. Tapi perempuan anggun dengan selendang batik itu tak pernah bodoh. Ia tahu kapan suaminya menyentuh tubuh lain, dan ia tahu bagaimana rasanya ranjang dingin yang tak lagi menyimpan aroma cinta. Laras memandangi wajahnya di cermin rias besar. Garis-garis halus mulai muncul di sekitar mata, meski kulitnya masih dirawat dengan ramuan jamu tua yang hanya bisa diracik oleh abdi dalam yang dulu melayani neneknya. Di belakang ketenangan suaranya, bergolak badai yang selama ini ditahan oleh gengsi dan status. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya menyisir rambutnya perlahan, lalu memanggil pembantu setianya, Mbak Rumi, dengan suara lirih, seolah hanya berkata, "Kita perlu bicara dengan seseorang." Hari berikutnya, Laras diantar ke sebuah dusun terpencil di pinggir hutan, tempat tinggal seorang perempuan tua yang tak disebutkan namanya oleh warga, mereka hanya menyebutnya Magdhara. Kabarnya, ia bisa melihat masa lalu hanya dengan mencium aroma pakaian seseorang. Bisa memanggil arwah hanya dengan meniup asap dupa. Rumahnya kecil dan gelap, dihiasi tengkorak kambing dan tali-tali dari rambut manusia. Laras melangkah masuk dengan tenang, disambut senyum tanpa gigi dari Magdhara. "Anak siapa kamu dulu?" tanya Magdhara tanpa menoleh. "Laras dari keluarga Reksonegoro," jawabnya tenang. Magdhara tertawa kecil, serak dan kering. "Darah bangsawan. Tapi hatimu sekarang berlumur darah wanita lain. Aku ingin dia hilang." "Cinta suamimu terlalu kuat?" "Tidak. Tapi tubuhnya milik perempuan itu sekarang. Dan perempuan itu, terlalu nyaman di ranjang yang bukan miliknya." Magdhara mengangguk pelan. Ia meraih kendi dari bawah meja, meneteskan darah ayam ke atas bara dupa, lalu mulai merapalkan mantra kuno dalam bahasa Jawa Kawi. Uap berwarna keperakan naik ke langit-langit rumah.
Laras diminta meletakkan sehelai rambut miliknya dan selembar pakaian dalam suaminya ke dalam mangkuk tanah liat. "Namanya siapa?" tanya Makdhara. "Arum." "Cantik?" "Terlalu." Dupa hitam mulai menyala. Bau sangit bercampur dengan aroma melati basi memenuhi udara. Dalam nyala api kecil itu, Makdhara tersenyum puas. Dia akan merasakan tubuhnya bukan miliknya. Perutnya akan terasa kosong, seperti rahimnya ditusuk jarum. Ia akan bermimpi direnggut oleh perempuan tua. Dan ia akan perlahan dilupakan. Tapi ingat, tidak ada santet yang gratis. Yang mengingkari kesakitan, akan menciptakan kesakitan lain. Laras hanya menatap kosong. Baginya, harga yang dibayar adalah harga yang layak. Sementara itu, di villa, Arum mulai merasakan mimpi-mimpi aneh yang datang tak diundang. Ia melihat dirinya berdiri telanjang di depan cermin, tubuhnya penuh lebam hitam. Tiba-tiba cermin berubah menjadi genangan darah. Dari dalamnya muncul tangan wanita tua, menarik perutnya, merobek dagingnya dengan kuku panjang. Ketika terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Sprei ranjang ternoda darah segar, padahal ia tidak sedang datang bulan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seolah tertinggal di alam mimpi. Di hari yang sama, ia mencium bau melati busuk yang entah dari mana asalnya. Rambutnya rontok disisir, dan setiap kali menatap cermin, bayangan dirinya terasa terlambat bergerak, seolah dirinya dan dirinya yang lain sudah mulai terpisah. Bagas, di sisi lain, mulai gelisah. Arum terlihat pucat, matanya cekung, namun ia terus menolak dilarikan ke dokter. "Ini hanya masuk angin," katanya pelan, dengan senyum yang semakin hari semakin jauh dari kehangatan. Bagas tak tahu, malam-malam yang ia habiskan dengan Arum bukan lagi pelarian, melainkan jalan masuk ke dunia yang mengintainya dari balik kabut dupa hitam. Sebuah gerbang telah dibuka oleh tangan istrinya sendiri. Dan perempuan yang dulu ia sentuh dengan cinta, kini disentuh pula oleh rasa yang berasal dari neraka. Malam itu, pelayan villa melihat bayangan perempuan berjubah putih berjalan di loteng, padahal kamar itu kosong. Dan di kamarnya, Laras tertidur dengan tenang, senyum kecil mengembang di wajahnya, seperti wanita yang baru saja memenangkan pertempuran tanpa harus mengangkat senjata. Hari-hari berlalu tanpa ampun. Wajah Arum mulai kehilangan cahaya. Pipi tirusnya tak lagi sembunyikan lelah, dan senyum kecil yang dulu selalu ditawarkan setelah malam bercumbu kini hanya hadir sebagai topeng sopan yang tak utuh. Setiap malam, tubuhnya kian terasa asing. Rasa nyeri menjalar dari bawah pusar ke tulang belakang, seperti ada sesuatu yang merambat perlahan di dalam dagingnya, dingin, tajam, dan sabar menunggu waktu. Ia tak berani bicara pada siapapun. Bahkan pada Bagas yang mulai memperlihatkan kekhawatiran. "Kau butuh dokter," katanya malam itu, setelah melihat bercak darah kecil di spray mereka. Tapi Arum hanya menggeleng, membelai pipi lelaki itu dengan lembut seperti biasa, dan menjawab, "Aku hanya lelah, Mas." Bagas tak mendesak. Ia selalu lembut setelah tubuhnya ditenangkan. Tapi malam itu, saat Arum tertidur dalam pelukannya, Bagas bermimpi melihat tubuh perempuan itu terbakar dari dalam. Bukan oleh api biasa, melainkan oleh kilatan hitam yang menyerupai ular merayap di balik kulitnya. Dan saat ia hendak menyentuh wajah Arum dalam mimpi itu, kulitnya terkelupas, memperlihatkan tengkorak yang menatapnya dengan senyum getir. Ia terbangun dengan napas tercekat. Arum masih tidur, namun dari hidungnya mengalir darah tipis. Bagas mengusapnya pelan, lalu diam. Rasa bersalahnya menggantung di udara seperti kabut pagi yang belum juga reda. Sementara itu, Arum mulai mendengar suara-suara saat ia sendirian. Bukan suara manusia, bukan pula bisikan manja. Suara seperti geraman rendah, tercekik, terputus, dan berulang. Di kamar mandi, bayangannya di cermin mulai bergerak sebelum ia sempat berpaling. Kadang, ia melihat dirinya tersenyum ketika dirinya yang asli justru menangis. Suatu malam, saat hujan rintik jatuh di atap villa, Arum berdiri di balkon. Tubuhnya menggigil, tapi bukan karena dingin. Matanya kosong menatap pepohonan yang tertutup kabut.
Ia mendengar langkah pelan dan menyeret. Di belakangnya, di dalam kamar, ranjang berderit sendiri, seolah ada seseorang yang sedang menaikinya perlahan. Ia berbalik. Tak ada siapapun. Tapi spray berkerut. Dan bantal terlihat ditekan dari atas, membentuk lekuk seperti kepala. Arum mundur. Tubuhnya limbung. Tiba-tiba perutnya seperti digunting dari dalam. Ia berteriak, atau mengira ia berteriak. Tapi tak ada suara keluar. Lidahnya tak bergerak. Bibirnya tak mampu terbuka. Ia jatuh di lantai, menggeliat seperti ikan dilempar dari ember. Dari bibirnya, darah meleleh. Matanya memerah. Ia merasakan cairan panas mengalir dari hidung dan telinganya. Ia mencakar lehernya sendiri, karena rasa gatal dari dalam. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar, tapi jalannya tersumbat dosa. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Dan dalam kabur pandangannya, ia melihat sosok perempuan tua berjubah putih, berdiri diam di ambang pintu, memegang kantung kain berisi rambut dan tulang kecil. Sosok itu menatapnya tanpa belas kasih, lalu berjalan perlahan ke arah ranjang. Arum menggapai-gapai, menyeret tubuhnya untuk keluar dari kamar. Tapi dunia terasa jam. Kaki dan tangan seperti tak lagi miliknya. Ia hanya bisa melihat cahaya lampu gantung di atasnya meredup pelan, seperti hidupnya yang perlahan diredam oleh kutukan yang tak bisa dihindari. Dan akhirnya, dalam satu tarikan napas pendek dan menyesak, tubuh Arum berhenti bergerak. Sunyi menyelimuti villa malam itu. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Hanya bau melati busuk yang menyebar pelan dari kamar atas, menyusup ke setiap ruang, seolah menandai bahwa satu jiwa telah diambil, tapi belum selesai. Pagi harinya, Bagas menemukan Arum terbaring diam di lantai kayu, tubuhnya dingin dan pucat. Wajahnya masih indah, tapi matanya terbuka. Membeku. Menatap kosong ke langit-langit, seolah menyaksikan sesuatu yang lebih gelap dari kematian itu sendiri. Ia memeluk jasad itu seperti anak kecil kehilangan mainan, mengguncangnya, memohon. Jangan tinggalkan aku, Arum. Jangan, aku belum selesai mencintaimu. Tapi tubuh itu tetap diam. Tak ada jawaban. Tak ada air mata. Hanya darah tipis di ujung bibir, dan satu helai rambut milik Bagas yang tergenggam erat di tangan kaku Arum. 3 hari setelah kematian Arum, Villa Adiningrat terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tak lagi pergi meski matahari telah muncul. Burung-burung enggan bernyanyi, dan para pelayan bicara dengan suara berbisik. Kamar loteng, tempat Arum meregang nyawa, ditutup rapat dan dilarang dimasuki. Tapi villa itu, seperti tubuh manusia yang kehilangan sebagian nyawanya, tak bisa menyembunyikan bau busuk luka. Bagas tak bicara. Ia hanya duduk diam di kursi rotan di beranda, menatap hampa ke arah pohon trembesi. Kopi yang dibuatkan pelayan selalu dingin tak tersentuh. Matanya sembab, jiwanya tak menapak. Arum telah dikuburkan diam-diam. Tanpa upacara. Tanpa nama yang disinggung dalam keluarga. Ia hanya, perempuan itu, bahkan dalam kematiannya. Tapi malam keempat setelah pemakamannya, sesuatu mulai bergerak di antara bayang-bayang. Pelayan tua yang membersihkan kamar mandi pertama kali merasakannya. Ketika hendak membuang air cucian, ia melihat air di dalam bak berubah keruh. Di dasar bak, samar-samar tampak sehelai kain putih melambai pelan. Ia menjulurkan tangan, tapi mendadak air menjadi hitam. Dari dalamnya muncul tangan pucat, mencengkeram pergelangannya hingga ia menjerit dan pingsan. Keesokan paginya, tangan pelayan itu membiru seperti digenggam api es. Ia tak bisa bicara, hanya menangis terus-menerus sambil menunjuk ke arah loteng. Di tempat lain, Laras terbangun dari tidurnya oleh aroma melati yang amat menyengat. Dupa di pojok kamar menyala sendiri, padahal ia belum menyalakannya malam itu. Cermin di meja rias berembun dari dalam, dan dari permukaannya mulai muncul tulisan kabur, "Aku masih di sini." Laras mencoba tetap tenang. Tapi ketika ia menoleh, ia melihat sosok Arum berdiri di sudut kamar. Tubuhnya telanjang, penuh lebam. Matanya kosong, tapi dari sela-sela bibirnya mengalir darah perlahan.
Aku tahu apa yang kau lakukan, bisik sosok itu, suaranya seperti campuran angin dan isakan anak kecil. Laras memekik. Tapi ketika Bagas masuk dan menyalakan lampu, sosok itu telah menghilang. Apa yang kau lihat? Tanya Bagas. Laras menatap suaminya. Ia ingin berbohong. Tapi ketakutan menumpahkan semuanya. Ia ceritakan tentang Makdhara, tentang dupa hitam, tentang rambut dan mantra. Bagas terpaku. Marah. Tak percaya. Dia mati karena kau. Aku hanya ingin dia pergi, suara Laras nyaris tak terdengar. Aku ingin kau kembali utuh. Arum bukan sekadar tubuh, Laras. Dia rumah pelarianku, satu-satunya yang membuatku merasa hidup. Kata-kata itu menampar Laras lebih keras dari tamparan apapun. Tapi sebelum amarah itu menjadi badai, seluruh villa berguncang. Lampu mati serentak. Cermin-cermin pecah satu persatu, dan dari dalamnya keluar asap hitam yang menyatu membentuk wajah Arum. Terdengar jeritan perempuan dari segala arah, jeritan pilu dan penuh dendam. Dan dari loteng, suara ranjang berderit mulai terdengar lagi. Seolah tubuh itu kembali. Pelayan-pelayan melarikan diri. Villa berubah jadi tempat terkutuk. Dan Bagas, dengan mata merah dan tubuh gemetar, berjalan naik ke loteng untuk terakhir kalinya. Di sana, ranjang itu berdiri seperti semula. Tapi di atasnya, Arum duduk. Hidup? Tidak. Tapi tidak juga mati sepenuhnya. Mas Bagas? Panggilnya lembut, seperti malam pertama mereka bersama. Bagas meraih tangannya. Dingin. Tapi ia tak melepas. Aku minta maaf, bisik Bagas. Maaf karena mencintaimu dalam gelap. Karena tak pernah memberimu tempat di siang hari. Arum tersenyum. Tapi senyumnya sedih. Dan kini aku juga milik kegelapan, katanya pelan. Tapi aku masih punya satu keinginan. Apapun. Dia harus rasakan apa yang kurasakan. Ia harus tahu seperti apa menjadi aku. Biarkan aku meminjam tubuhnya. Satu malam saja. Bagas terdiam. Tapi cinta dan rasa bersalahnya mengalahkan logika. Ia mengangguk. Dan malam itu, tubuh Laras tertidur tak biasa. Dan saat ia membuka mata, ia bukan lagi dirinya. Malam menggulung sunyi dengan sapuan kabut yang makin tebal. Di kamar utama villa, tubuh Laras tertidur dalam balutan sutra biru tua. Matanya terpejam damai, tapi napasnya berat, seolah menahan sesuatu yang hendak keluar dari dalam dadanya. Bagas duduk di tepi ranjang. Tangan gemetar, keringat dingin menetes dari pelipis. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia telah menyetujuinya. Dan ia tahu, malam ini bukan lagi miliknya. Bukan juga milik istrinya. Tapi milik seseorang yang sudah ditelan tanah, namun belum puas dengan diam. Jam berdentang 2 kali. Laras membuka mata. Tapi yang menatap bukan lagi Laras. Ada kelembutan dalam sorot itu, namun juga kekosongan. Senyum muncul perlahan di bibirnya. Bukan senyum bangga milik istri sah, melainkan senyum milik perempuan yang dulu mencintai Bagas dari balik gelap. Senyum Arum. Bagas menatapnya dalam diam. Arum, bisiknya nyaris tak terdengar. Perempuan di hadapannya mengangguk perlahan. Lalu bangkit, mendekat, menelusuri garis wajah Bagas dengan ujung jarinya, lambat, penuh kenangan yang kembali dari liang waktu. Tangannya dingin, namun menyala di kulit Bagas seperti api cinta yang belum sempat padam. Aku hanya ingin satu malam, katanya. Suaranya lembut, namun nyaring di hati Bagas. Satu malam di tubuhnya. Untuk menyentuhmu sekali lagi, sebagai diriku. Bagas tak menolak. Ia membiarkan Arum, dalam tubuh Laras, menuntunnya ke ranjang, menyelimutinya dengan ciuman yang dulu hanya hidup di tengah malam. Tapi kali ini, tidak ada rasa bersalah. Hanya kepasrahan yang ganjil, seperti memeluk hantu dalam kehangatan tubuh manusia. Sentuhan demi sentuhan bukan milik Laras. Geraknya lebih lembut, lebih dalam, lebih tahu di mana luka Bagas bersembunyi. Nafasnya mencium telinga Bagas dengan irama yang mengingatkannya pada malam-malam penuh bisikan di kamar loteng.
Dan di antara pelukan, desahan, dan kepasrahan, Bagas tahu, ia sedang bercinta dengan arwah, bukan dengan istri. Namun anehnya, tubuh Laras tidak memberontak. Ia menjadi wadah yang tenang. Seolah tahu, atau mungkin dihukum, untuk menyaksikan cinta suaminya dikembalikan kepada perempuan yang telah ia hempaskan ke liang kematian. Ketika klimaks datang, Bagas memejamkan mata dan menyebut nama Arum. Bukan sekali, tapi 3 kali. Dan pada panggilan terakhir, angin dingin menerobos masuk ke dalam kamar, memadamkan semua lilin. Tubuh Laras terjerembab. Matanya terbuka sejenak, lalu menutup perlahan. Tapi dari sudut matanya, mengalir air bening. Ia sadar. Ia merasa. Dan ia tahu, cinta yang dulu ia perjuangkan dengan santet, kini kembali merenggut dirinya. Pagi menjelang. Laras terbangun dengan kepala berat dan tubuh pegal, seperti habis dipakai jiwa lain. Ia duduk perlahan, menatap cermin. Bayangannya menatap balik. Tapi selama 1 detik, ia melihat wajah Arum di sana. Mata merah, bibir berdarah, dan senyum kemenangan. Laras berteriak. Tapi tak ada yang datang. Sementara itu, Bagas berjalan keluar villa. Tak membawa apa-apa. Ia meninggalkan segalanya. Rumah, kekayaan, bahkan mayat cinta yang telah bangkit dan kembali pergi. Di kejauhan, villa Adiningrat perlahan kehilangan cahaya. Tak ada penghuni, tak ada suara. Hanya satu ruangan di loteng yang tetap menyala dengan nyala redup lilin. Di atas ranjang, setangkai melati layu diletakkan di atas bantal. Dan cermin besar di sudut ruangan, tak lagi memantulkan siapapun. 3 hari setelah malam peminjaman, tubuh Laras tak pernah benar-benar kembali. Ia hidup, ia berjalan, bicara, dan makan seperti biasa. Tapi matanya, selalu menatap ke tempat yang tak terlihat orang lain. Seolah sebagian dirinya tertinggal di ranjang tempat ia dipinjam. Di depan cermin, ia berdiri lama. Mengusap wajah. Menyentuh bibir. Tapi yang ia cari bukan dirinya. Ia takut setiap pantulan akan kembali memperlihatkan wajah Arum. Dan terkadang, terlalu sering untuk disebut kebetulan, bayangan itu memang muncul. Dalam sekejap. Dalam kedipan. Tapi cukup untuk membuat jantung Laras berdetak seperti hendak kabur dari dada. Ia mencoba membakar semua dupa, membuang semua sisa-sisa mantra. Tapi malam tetap datang dengan bisikan. Kau sudah dibuka, Laras, dan kau belum ditutup. Magdhara. Nama itu kembali hadir seperti bau tanah basah. Laras mendatangi gubuk sang dukun malam hari, dalam keadaan tubuh menggigil dan pikiran retak. Di dalam gelap, Magdhara menunggu. Duduk bersila dengan dupa hitam menyala, mata putih tak berkedip menatap arang. Tubuhmu telah dipinjam, gumamnya datar. Jiwamu sekarang rumah dengan 2 pintu. 1 kau miliki, 1 milik dia. Laras berlutut, menggenggam kaki Magdhara. Tutupkan, Ma. Kembalikan tubuhku sepenuhnya padaku. Magdhara tertawa, kecil namun getir. Ada harga, Nak. Setiap peminjaman harus dibayar. Kau menolak memberi dia hidup, tapi malah membiarkan dia bercinta dalam dagingmu. Sekarang dia tahu kenikmatan tubuhmu. Kau pikir dia mau pergi begitu saja? Aku akan bayar, apa saja. Magdhara tersenyum. Tapi senyumnya bukan milik manusia biasa. Bayarnya bukan emas, bukan harta. Yang dia minta adalah pengakuan. Dia ingin dicintai di hadapan terang. Ingin namanya disebut, di altar yang sah. Jika kau ingin tubuhmu utuh kembali, kau harus mengembalikan tempat yang kau rampas darinya. Laras menangis. Dia gundik. Aku istri sah. Lalu kenapa yang kau rebutkan bukan cintanya, tapi tubuhnya? Pertanyaan itu menghantam Laras lebih keras dari tamparan apapun. Ia tahu, di titik terdalam hatinya, bahwa Arum bukan hanya tubuh penghibur suaminya. Ia adalah bayang-bayang rindu, tempat pelarian hati Bagas yang lelah berpura-pura. Kalau kau tak mau beri dia nama, maka tubuhmu akan terus jadi panggungnya. Ia akan kembali setiap malam.
Dan setiap malam, satu bagian jiwamu akan ia cabut, sedikit demi sedikit, sampai tak ada Laras yang tersisa. Laras pulang dengan tubuh yang lebih ringan, tapi hati yang makin berat. Di kamar, ia melihat ranjangnya berantakan padahal belum disentuh. Spray bergulung seperti ada tubuh tak kasat mata tidur di sana. Dan di cermin, tertulis dengan embun, "Aku lebih hidup saat jadi bayanganmu." Sementara itu, Bagas hidup mengembara. Di rumah-rumah penginapan kecil, di bar pinggir kota, di masjid tua tempat orang-orang mencari damai. Tapi ia tak pernah benar-benar bebas. Setiap kali ia mencoba tidur dengan perempuan lain, bahkan hanya sekadar pelukan, mimpi itu datang. Arum berdiri di ujung ranjang, telanjang, penuh luka, menatapnya dengan mata cinta yang dikhianati. Suatu malam, ia menulis surat. Untuk Arum, "Jika malam bisa kujadikan saksi, maka aku bersaksi, cintaku padamu tidak mati. Hanya takut yang membungkusnya. Aku bodoh. Dan kini, aku lelah hidup tanpa nama untuk cinta kita. Kembalilah. Jika tubuh Laras jadi rumahmu, maka aku akan datang dan mengetuknya. Buka pintu. Aku ingin menebus segalanya. Di bawah terang, bukan dalam gelap lagi. Bagas." Dan ia pulang. Di villa, Laras berdiri di depan cermin. Ia tahu malam ini Arum akan kembali. Karena jantungnya sudah berdenyut aneh sejak matahari terbenam. Karena ranjang sudah berderit meski belum disentuh. Dan karena ia merindukan, untuk pertama kalinya, kejujuran di tubuhnya sendiri. Jam berdentang 2 kali. Dan dari bayangannya, Arum muncul perlahan. Villa Adiningrat tak lagi seperti rumah. Ia jadi ruang tunggu antara hidup dan mati, antara cinta yang tak selesai dan dendam yang belum lunas. Ranjang di kamar utama kini menjadi altar. Di sana, tubuh Laras menjadi wadah. Setiap malam, Arum datang. Bukan sekadar arwah gentayangan. Ia datang sebagai kekasih, sebagai perempuan yang belum sempat memiliki tempat dalam terang. Malam itu, angin tidak sekencang biasanya. Tapi ada hawa yang tak dikenal, menyelinap dari sela jendela, hangat, seperti tubuh yang pernah dicinta. Laras berdiri di depan cermin dengan gaun tidur tipis, rambut tergerai, dan mata yang siap kehilangan kendali. Ia tahu, malam ini bukan lagi tentang kepemilikan, tapi tentang penyerahan. Lalu pintu diketuk. Bukan oleh roh. Bukan oleh bayangan. Tapi oleh Bagas. Laras membuka pintu. Tapi yang menatap Bagas dari balik sana bukan istrinya. Itu Arum. Tubuh Laras menjadi jubahnya. Tapi mata itu, bibir itu, bahkan cara berdirinya, semuanya milik Arum. Tak ada keraguan. Tak ada ketakutan. Hanya cinta yang tertahan selama ini, akhirnya berdiri di depan laki-laki yang dulu hanya bisa memeluknya dalam kegelapan. "Mas," suara itu lirih, tapi penuh gema. "Kau datang?" Bagas hanya menatap. Lalu tanpa kata, ia melangkah masuk. Pintu tertutup perlahan. Dunia di luar tak lagi penting. Kamar terasa hangat, meski lilin-lilin menyala kecil. Di dinding, bayangan mereka menari perlahan. Dan di ranjang, cinta yang dulu dikubur hidup-hidup mulai bangkit. Tanpa mantra. Tanpa darah. Hanya dengan kejujuran yang akhirnya berani disebut. Arum, dalam tubuh Laras, melepas satu persatu pakaian, bukan dengan nafsu, tapi dengan penghormatan. Ia memperlihatkan tubuh yang dulu direnggut lewat hasrat terlarang, kini dibungkus pengakuan. Bagas mendekat, menyentuh, menciumnya seperti malam pertama. Tapi kali ini, tak ada dosa, tak ada rasa bersalah. Hanya cinta yang menemukan tempatnya. Tubuh Laras bergoyang mengikuti gerakan cinta yang perlahan, dalam, dan penuh air mata. Mereka bercinta bukan untuk kenikmatan, tapi untuk pemulihan. Setiap sentuhan, setiap desahan, menjadi doa yang menyatu di antara ranjang dan langit-langit yang berdebu. Dan di puncak malam, ketika tubuh dan jiwa menyatu, Arum menangis di bahu Bagas. "Aku bisa pergi sekarang," bisiknya. "Terima kasih, karena mencintaiku dalam terang." Dan perlahan,
tubuh Laras menjadi ringan. Napasnya kembali normal. Dan dari ujung mata, satu tetes air bening jatuh. Kali ini, bukan karena dendam, tapi karena pelepasan. Arum pun hilang. Bukan menghilang, tapi berpulang. Pagi menyapa villa dengan sinar lembut. Bagas terbangun di sisi Laras. Tubuh istrinya masih hangat. Matanya terbuka perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, itu benar-benar Laras. Utuh. Tenang. Dingin malam telah pergi. Dan cermin di sudut kamar hanya memantulkan satu bayangan. Tak ada lagi embun. Tak ada lagi tulisan. Villa terasa ringan. Sepi, tapi bukan kosong. Di meja rias, hanya ada satu hal tertinggal, sekuntum melati putih, segar dan mekar, seolah baru dipetik. Sejak malam pengembalian itu, Laras bangun setiap hari dengan napas baru. Tapi napas bukanlah hidup, dan tubuh bukanlah jati diri. Ia sadar, meski Arum telah berpulang, sesuatu dari perempuan itu tertinggal, seperti aroma dupa yang tak pernah hilang dari kain sutra, atau seperti bekas luka yang tak terasa tapi selalu ada. Laras sering berdiri di depan cermin. Ia melihat matanya sendiri, tapi ada kedalaman yang dulu tak ada. Seperti lautan yang pernah menyembunyikan jenazah, kini permukaannya tenang tapi dasarnya penuh sejarah. Ia menyentuh wajahnya, mengucap namanya sendiri, tapi merasa asing terhadap dirinya. Ini tubuhku, bisiknya. Tapi aku, siapa? Bagas mencoba mendekat. Ia mengajak Laras bicara, menyentuhnya dengan lembut, mengulang hal-hal manis yang dulu menjadi bagian dari rumah tangga mereka. Tapi setiap sentuhan justru mengingatkan Laras pada malam itu. Malam ketika tubuhnya menjadi jembatan antara dunia dan arwah. Antara cinta suaminya, dan cinta yang bukan untuknya. Ia merasa dijamah dua kali. Sekali oleh roh, dan sekali oleh keraguan. Ketika malam datang, Laras tak lagi tidur di ranjang utama. Ia pindah ke kamar tamu. Alasannya sederhana, ia ingin tidur tanpa bayangan. Tapi yang ia temui bukan sepi, melainkan kenangan yang belum selesai. Arum sudah pergi, tapi Laras tetap merasakan kehadirannya. Bukan dalam bentuk hantu, melainkan dalam bentuk perbandingan. Bagaimana Arum begitu mudah menjadi bagian dari tubuhnya. Bagaimana Arum, meski sudah mati, bisa dicintai kembali. Sementara dirinya, yang hidup, yang nyata, selalu terasa setengah hati di mata Bagas. Ia mencoba berbicara pada dirinya sendiri di cermin. Aku istri sah. Aku adalah Laras Adiningrat. Aku punya rumah. Aku yang hidup. Tapi bisikan kecil menjawab dalam pikirannya. Lalu kenapa kau tetap merasa seperti tamu di tubuh sendiri? Hari demi hari, Laras mulai berubah. Ia menjadi lebih sunyi. Tapi bukan sunyi yang sedih, melainkan sunyi yang waspada. Ia mulai membaca kitab-kitab lama. Tentang roh yang menumpang tubuh. Tentang perempuan yang merelakan dirinya sebagai medium, lalu kehilangan arah pulang. Dan ia sadar, yang hilang darinya bukan hanya roh Arum. Tapi sebagian dirinya ikut pergi bersama roh itu. Malam kelima setelah Arum berpulang, Laras bermimpi aneh. Ia berada di tengah hutan, telanjang, dibalut kabut. Di depannya, dua batu nisan. Satu bertuliskan Arum Maharani. Satunya kosong. Laras mendekat dan tiba-tiba ukiran muncul sendiri di batu kosong itu. Laras Adiningrat, dipakai, ditinggalkan. Ia terbangun sambil menangis. Bagas yang mendengar tangis itu masuk dan memeluknya. Tapi Laras tak membalas. Ia hanya berbisik. Aku harus menemukan siapa aku sekarang, setelah semua ini. Aku tak bisa jadi istri yang sama. Aku tak bisa mencintaimu dengan tubuh yang pernah dipinjam untuk cinta yang bukan milikku. Bagas menatapnya dalam diam. Lalu mengangguk perlahan. Kalau kau harus pergi, aku akan menunggumu pulang. Sebagai dirimu yang baru. Tanpa bayangan siapapun. Dan keesokan harinya, Laras meninggalkan villa. Bukan lari. Tapi mencari versi dirinya yang belum pernah ia kenal. Perempuan yang bukan sekadar istri. Bukan hanya tubuh. Tapi jiwa yang utuh,
tanpa roh yang menumpang, dan tanpa cinta yang bersyarat. Di villa, Bagas duduk sendiri. Ia menyalakan lilin untuk Arum. Tapi tidak untuk memanggil, melainkan untuk mendoakan. Dan untuk pertama kalinya, ia menyebut nama Arum dengan doa, bukan dengan desah. Malam itu, Laras duduk di ruang tengah villa yang telah berubah menjadi tempat perlindungan baginya. Kehidupan yang sebelumnya dipenuhi ketegangan, ketakutan, dan perasaan terperangkap, kini terasa lebih tenang, meskipun masih ada perasaan yang mengganjal. Ia tahu bahwa untuk benar-benar utuh, ia harus menggali lebih dalam lagi. Tak ada yang bisa kembali seperti semula, tapi ada jalan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pikirannya kembali kepada malam-malam gelap yang penuh dengan bisikan Arum, tentang perjalanan yang harus ia lalui. Ia teringat kata-kata Arum tentang pengorbanan dan kebebasan, hanya dengan menghadapi takdirmu, kau bisa kembali ke tubuhmu sepenuhnya. Laras merasa bahwa bagian dari dirinya yang hilang bukan hanya karena peristiwa di villa itu, tapi juga karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Ada rahasia dalam sejarah keluarganya yang belum ia temukan. Sesuatu yang telah tersembunyi dalam bayang-bayang masa lalu. Keinginan untuk tahu semakin membara dalam dirinya. Ia harus menggali akar dari semua ini, mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Laras tak bisa merasa damai dengan dirinya jika ia tidak menyelesaikan teka-teki yang berputar di dalam kepalanya. Perjalanan ke Gunung Dewa. Beberapa minggu setelah momen itu, Laras memutuskan untuk pergi ke Gunung Dewa, sebuah tempat yang diyakini sebagai lokasi sakral yang dapat membantu orang menemukan kedamaian atau jawaban akan kekuatan gelap yang pernah mereka alami. Gunung itu telah lama dikenal oleh keluarganya, dan neneknya sering mengisahkan tentang tempat itu, tempat yang katanya bisa memberikan pencerahan bagi mereka yang mencari kebenaran, namun juga bisa mengungkapkan kenyataan yang tak diinginkan. Laras merasa bahwa ini adalah perjalanan yang harus ia jalani. Bagas, yang kini semakin menyadari bahwa Laras bukan lagi wanita yang ia kenal dulu, menyarankan agar ia tidak pergi sendirian. Namun, Laras menolak dengan lembut. Aku harus menghadapi ini sendiri, Bagas. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang siapa aku sebenarnya. Dengan langkah mantap, Laras melakukan perjalanan panjang menuju kaki gunung. Angin yang kencang dan udara pegunungan yang dingin menyambutnya, namun ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya ke sana. Suara yang terdengar samar, namun penuh dengan kedalaman. Malam di Gunung Dewa. Saat Laras tiba di puncak gunung, ia disambut oleh seorang penjaga kuil tua yang sudah berusia lanjut. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya tajam seolah mampu menembus jiwa Laras. "Apakah kau datang untuk mencari jawaban?" tanya sang penjaga dengan suara yang dalam, serak namun penuh kebijaksanaan. Laras mengangguk. "Aku mencari diriku yang hilang, dan mengungkap apa yang terjadi pada keluargaku. Aku harus tahu apa yang menjadi akar dari semua ini." Penjaga itu memandangnya dalam-dalam, seolah mengukur keteguhan hati Laras. "Kamu bukan yang pertama datang mencari kebenaran di tempat ini. Tapi ingat, jawaban yang akan kamu dapatkan bukan selalu yang kamu harapkan. Gunung Dewa akan memberikanmu apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan." Dengan sedikit ragu, Laras mengikuti penjaga itu menuju kuil yang terletak di puncak gunung. Kuil itu tampak usang, namun penuh dengan energi yang kuat. Laras merasa setiap langkahnya dipenuhi dengan ketegangan, seakan langkahnya bukan hanya menuju tempat fisik, tetapi menuju kedalaman jiwanya sendiri. Di dalam kuil, penjaga itu memberikan Laras sebuah lilin kecil, disertai dengan instruksi yang sederhana. "Nyalakan lilin ini di altar. Jika hatimu benar-benar bersih, kamu akan mendapatkan jawaban." Laras menyalakan lilin itu, dan seketika, kuil itu dipenuhi dengan cahaya lembut. Begitu cahaya lilin menyebar, Laras melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan-bayangan itu muncul, bayangan masa lalu keluarganya, bayangan neneknya, bayangan Arum, dan juga sosok-sosok yang tampaknya sudah lama terlupakan. Satu persatu, bayangan itu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, keluarga Laras telah lama terlibat dalam praktik ilmu hitam, praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Neneknya, yang selalu mengajarkan Laras tentang kekuatan spiritual, ternyata memiliki peran besar dalam menyantet keluarga-keluarga yang dianggapnya musuh. Dan yang lebih mengerikan, Arum, yang dulu tampak seperti korban, sebenarnya adalah bagian dari takdir yang lebih gelap, yang sengaja ditarik ke dalam permainan ini. Laras terkejut, namun ia merasa seperti semua potongan teka-teki yang selama ini hilang mulai bersatu. Apa yang ia rasakan selama ini, ketakutannya, dan kebingungannya, semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar, yang berakar pada kekuatan yang sangat gelap. Jadi, ini adalah takdirku, Laras berkata pelan. Aku terlahir dalam keluarga yang terjerat oleh kekuatan gelap, dan Arum hanya salah satu korban dari itu? Penjaga itu mengangguk, dan matanya menyiratkan kesedihan. Kau adalah penerus dari garis keluarga ini, Laras. Tetapi, pilihan ada di tanganmu. Apa yang ingin kau lakukan dengan pengetahuan ini? Apakah kau akan mengikuti jejak nenekmu, atau memilih untuk memutuskan siklus ini? Laras terdiam, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sebuah keteguhan yang luar biasa. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencari jati diri, tapi juga tentang memilih untuk membebaskan dirinya dari takdir yang telah digariskan sejak lama. Laras berdiri di dalam kuil, lilin yang ia nyalakan kini hampir habis, namun cahaya yang dipancarkannya terasa semakin kuat, semakin terang, seolah membimbing langkahnya menuju keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Penjaga kuil masih diam, memberi ruang bagi Laras untuk mencerna segala yang baru saja ia ketahui. Setiap kata, setiap pengakuan, seolah mengguncang fondasi dunia yang selama ini ia kenal. Aku harus memilih, bukan? Laras bertanya pelan, matanya menatap altar yang kini tampak seakan berkilauan dengan energi yang tak tampak. Antara melanjutkan jalan keluarga ini atau menghentikan semuanya. Penjaga itu mengangguk. Kamu telah diberi kesempatan untuk memilih, Laras. Apa yang kamu lakukan dengan pengetahuan ini akan menentukan masa depan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Kamu adalah garis terakhir dari keluarga ini, dan apa yang kamu pilih akan memengaruhi apa yang akan terjadi. Laras menarik napas panjang, mencoba menguasai perasaannya yang bergejolak. Segala yang ia pelajari dalam perjalanan ini, tentang kekuatan gelap yang telah diwariskan neneknya, tentang bagaimana Arum terjerat dalam perangkap itu, dan bagaimana keluarganya telah bertahun-tahun memainkan permainan berbahaya, semua itu menyisakan beban yang tak ringan. Namun, di dalam hatinya, Laras tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan jalan yang telah ditentukan oleh garis keturunan itu. Ia tidak ingin menjadi bagian dari siklus gelap yang telah mengorbankan begitu banyak orang, termasuk Arum yang telah meninggal dan terperangkap dalam tubuhnya. Aku tidak bisa menjadi seperti mereka, Laras bergumam, lebih kepada dirinya sendiri. Aku tidak bisa melanjutkan warisan kekuatan ini. Itu hanya akan membawa kehancuran. Penjaga kuil menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Itulah pilihan yang paling berat, Laras. Banyak yang tak mampu memilih jalan terang karena mereka takut akan konsekuensinya. Kekuatan itu ada dalam dirimu, tapi jika kamu memilih untuk memutuskan hubungan dengan itu, kamu harus siap untuk menghadapi jalan yang sangat berat. Keluargamu akan melawanmu, dan tak ada jaminan bahwa kamu akan berhasil. Laras menutup matanya, membayangkan apa yang akan terjadi jika ia memilih untuk menghentikan segalanya. Keluarganya yang terikat oleh kekuatan tersebut pasti tidak akan menerima pilihan ini. Mereka akan mencoba untuk menariknya kembali, bahkan dengan cara-cara yang lebih gelap. Tetapi lebih dari itu, Laras tahu bahwa jika ia tidak memutuskan siklus ini, maka tak ada yang akan bebas dari kutukan yang telah diwariskan oleh neneknya. Aku tidak bisa melarikan diri lagi. Aku harus berani menghadapi konsekuensi dari pilihan ini. Laras mengangkat kepalanya, menatap penjaga itu dengan mata penuh keyakinan. Penjaga itu tersenyum, meskipun ada rasa kesedihan dalam tatapannya. Jalanmu tidak akan mudah, Laras. Tetapi jika hati dan jiwamu benar-benar bersih, kamu akan menemukan kekuatan yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan.
Dengan tekad yang kuat, Laras melangkah menuju altar. Ia mengambil sebatang dupa yang diletakkan di sana, menyalakannya, dan menempatkannya di dalam sebuah mangkuk batu yang ada di tengah altar. Aku memilih jalan ini. Jalan yang bebas dari kutukan. Jalan yang penuh dengan cahaya, meskipun penuh dengan tantangan. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari dalam kuil, seperti dentuman petir yang menggetarkan bumi. Sebuah cahaya putih yang sangat terang menyelimuti tubuh Laras, dan dalam sekejap mata, seluruh kuil dipenuhi dengan energi yang begitu kuat, seolah alam semesta bergetar. Laras merasakan tubuhnya bergetar hebat, dan seolah-olah jiwanya sedang diuji oleh kekuatan yang tak terlihat. Laras menutup matanya, dan dalam sekejap, bayangan-bayangan masa lalu muncul lagi. Wajah neneknya, wajah keluarganya, dan wajah Arum. Mereka semua mengingatkannya akan pilihan yang sulit ini. Namun dalam jantungnya, ia merasa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasanya seperti sebuah beban besar telah terangkat dari tubuhnya. Aku bebas, Laras berbisik, dan dengan kata-kata itu, ia merasakan cahaya itu semakin meresap ke dalam dirinya. Ia merasa kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Seketika, semua bayangan itu menghilang, dan kuil kembali hening. Penjaga kuil berdiri di sampingnya, dan dalam senyum yang penuh pengertian, ia berkata, "Kamu telah memilih jalanmu, Laras. Sekarang, tugasmu adalah menjalani jalan itu dengan keyakinan dan keteguhan hati. Kekuatan yang kau bawa bukanlah beban, melainkan kekuatan untuk menciptakan dunia yang lebih baik." Laras menundukkan kepala, mengucapkan terima kasih pada penjaga kuil, dan dengan langkah mantap, ia meninggalkan kuil itu. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Apa yang ia pilih hari ini bukanlah akhir, tetapi awal dari sebuah perjalanan baru. Dunia yang penuh tantangan menantinya, namun kini ia lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi semuanya. Kembali ke kehidupan baru. Setelah perjalanan panjang itu, Laras kembali ke villa dengan perasaan yang lebih ringan. Ia merasa seperti seseorang yang baru lahir kembali. Wajahnya lebih cerah, dan meskipun ia tahu tantangan besar masih menantinya, ia tidak lagi merasa takut. Bagas yang menunggu di rumah menyambutnya dengan kekhawatiran. "Laras, kau baik-baik saja?" Laras tersenyum dan mendekat padanya. "Aku baik-baik saja. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku memilih jalanku, dan aku akan berjuang untuk masa depan yang lebih baik." Bagas memandangnya dengan tatapan penuh rasa kagum dan juga kebingungan. "Apa maksudmu, Laras? Apa yang terjadi di sana?" "Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, Bagas," jawab Laras lembut. "Tapi yang pasti, aku tidak lagi terikat oleh masa lalu. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri, dan aku ingin kita membangun masa depan bersama, bebas dari segala bayang-bayang." Bagas meraih tangan Laras, dan untuk pertama kalinya sejak lama, mereka merasa bahwa hubungan mereka akan lebih kuat, lebih tulus, dan lebih penuh arti.